buat apa ya Bu yang bisa beda dari yang lain kayak Mhm. gitu. Biasanya kan pecel lele di mana-mana pecel lele, pinggir jalan pecel lele kayak gitu. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Hai teman-teman, masih di Foodcast for Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Dan kali ini masih bersama saya Anissa Hertami. Dan tentu saja seperti biasa, saya sekarang sudah ditemani oleh seorang mbak-mbak, narasumber kita yang luar biasa, yang akan berbagi cerita yang menginspirasi soal kiprah beliau nanti ya di dunia bisnis, khususnya yang bergerak di bidang pangan Indonesia. Nah, saya mau menyapa dulu ya Mbak Novianti. Mbak Novi ya Iya. sebetulnya ya. Apa kabar Mbak Novi? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Jadi Mbak Ya. Novi ini punya lini usaha yang dilabeli dengan nama Sari Rasa. Ya, oke, Sari Rasa. Jadi Mbak Novi ini kan adalah owner Sari Rasa ya, dan ini sudah berdiri sejak tahun 2011 tuh Mbak Novi. Dan dia juga menjual produk-produk olahan ikan. Nah, boleh mungkin diceritakan sih lebih lanjut nih, kan jangan saya menceritakan dong, harus Mbak Novi dong yang menceritakan apa sih Mbak Novi nih Sari Rasa Oh tuh. iya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Novi, saya owner dari Sari Rasa. Awal membuat Sari Rasa itu kita dari nongkrong-nongkrong di pinggir sawah Mbak. Rumah saya itu kan Oke. mewah, mepet sawah. Mewet sawah ya. Iya. Justru dari nongkrong-nongkrong di pinggir Iya, sawah ya. Ya, jadi sering banget mobil-mobil pick up bawa air itu tuh wira-wiri. Terus saya sama ibu saya bilang, itu tuh ngapain toh mobil kok sering banget lewat terus bawa air banyak sampai tumpah-tumpah becek di Air apa itu? itu ternyata air untuk mengambil ikan. Oh, oke. Jadi di selatan kampung saya itu ada budidaya ikan lele kebanyakan. Nah, terus kalau banyak ikan lele kita buat apa ya Bu yang bisa beda dari yang lain kayak gitu. Biasanya kan pecel lele di mana-mana pecel lele, pinggir jalan pecel lele kayak gitu. Terus oh ya udah kita buat crispy lele aja Po kayak gitu. Gimana ininya cara buatnya kayak gitu. Ya udah kita coba beli 1 kilo, kita kupas lelenya, kita matikan. Kok sulit ya 1 kilo matiin lele pakai palu kayak gitu. Kok berani banget. Terus kalau besok pesanannya banyak, masa Mau mukulin mukulin ya 2 ton lele gitu ya, lele dipaluin kayak kan gitu. ya. Terus akhirnya ya udah kita setiap hari kita ini Mbak, kita belajar coba-coba kayak gitu. Terus belum nemu juga, akhirnya pernah nemu 1 kilo lele itu bisa seharian. Aduh 1 kilo lele seharian tangannya berdarah-darah sakit kayak gitu. Terus akhirnya hasilnya sih lumayan enak, cuma caranya kok bikin menghamburkan waktu kayak gitu. Akhirnya kita konsultasi ke UGM, kita konsultasi ke Dinas Perikanan, akhirnya kita dibantu, oh cara mematikan ikan lelenya itu pakai garam biar cepet. Oh cara ngupas lelenya itu seperti ini, pakai alat kayak gini Bu, biar mudah Lebih kayak efektif gitu, juga lebih ya. efektif juga. Jadi kalau 30 kilo nggak usah dipukul satu-satu kayak gitu. Itu olahraga bener ya Mbak Novi ya, mukulin lele Olahraga, satu-satu iya. ya pakai palu ya. Terus akhirnya ya udah udah dikasih tahu, udah dikasih belajar dari situ, kemudian oke kita belajar cara pengolahannya biar keringnya lama, itu harus digoreng berapa kali, terus harus pakai tepung apa kayak gitu.
Terus dari situ kita mulai coba-coba. Waktu itu saya masih kuliah kalau nggak salah. Itu ngasih produk itu ke teman-teman dulu nih, cobain kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman kampus itu jadi Jadi tester tester. ya. Iya. Heeh. Oh, enak kayak gitu. Lagi kayak gitu. Jadi ketagihan mereka. Terus kita akhirnya buat, ternyata cocok. Udah kita mengurus izin PIRT-nya, kemudian mengurus izin halalnya biar supaya nanti ke depannya bisa diterima di masyarakat seperti itu. Oke. Jadi Sari Rasa ini justru bermula dari OTS, obrolan tepi sawah Iya, gitu ya OTS. idenya. Dan berangkat pertamanya yang diolah ikan lele Ikan ya, lele karena ya. ada tambak lele Ya, ya di budidaya kampung ya, budidaya ya. ikan lele ya. Jadi idenya datang dari situ. Nah ini menarik nih. Terus sebetulnya akhirnya apakah hanya produk ikan lele, kan tadi disebutkan ya bahwa Sari Rasa itu menjual produk-produk olahan ikan. Nah itu olahannya tuh apa aja tuh Mbak Novi tuh? Olahannya Mm-mm. saya ada ikan dan ada sayur, tapi kita Oke. lebih fokusnya ke ikan. Jadi kalau yang ikan itu ada crispy lele, kemudian ada keripik belut, ada onde-onde ikan nila, onde-onde ikan lele, kemudian ikan wader, crispy nila, Mm-mm. kayak gitu, abon tuna, abon lele, kayak gitu. Itu kita olah semua di kita kayak gitu. Kalau yang sayur cuma bayam, Mm-mm. daun kenikir, Mm-mm. keripik tempe gitu yang berbau-bau sayuran. Oke, tadi disebutin ada abon, terus ada keripik, ada onde-onde. Nah Iya, ini nih saya baru denger nih namanya onde-onde nila sama onde-onde lele ya. iya, Itu gimana tuh Mbak onde-onde? Yang gimana? Aku nggak kebayang iya. nih. Jadi onde-onde ikan itu kan makanan makanan snack biasa gitu ya Mbak. Mm-mm. Biasanya onde-onde sama masyarakat ya udah rasanya kayak gitu, manis, kemudian gurih kayak gitu. Iya, Terus isinya kacang ah, ijo ya gitu. biasa chef terhebat itu kan ibu ya biasanya. Terus kita Oke. konsultasi lah sama ibu. Bu, ini biar ada gizinya, dimakan nggak cuma kenyang doang, kasih apa? Ya udah kita kasih ini aja po, kita kasih pasta ikan kayak gitu. Terus Hmm. dari mana kayak gitu. Lah kan kalau kita buat crispy lele itu kan banyak yang terbuang kayak gitu. Kita coba aja kita buat pasta si limbah lele itu kayak Mm-mm. gitu. Terus oh ya udah, terus kita ini kan Mbak kita olah lagi, kemudian kita buat pasta, terus kita buat campuran si onde-onde ikan nila itu. Jadi ada onde-onde ikan nila Hmm. sama onde-onde ikan Ikan lele. lele ya. Ya Jadi rasanya semuanya terolah di situ iya, ya. heeh. Oke. Jadi biar kenyangnya juga dapet, Mm-mm. rasa manisnya dapet, tapi juga bergizi buat anak-anak. Biasanya kan kalau anak-anak cuma makan ngemil, tapi kan biasanya ciki kayak gitu. Kita ya buat yang bergizi kayak gitu, kayak ininya Bu Susi kan gemar makan ikan kayak gitu. Oke. Jadi kita supaya anak-anak itu juga gemar nih makan ikan kayak gitu. Oke, dari situ ya Ya, sebetulnya ya. Ini menarik nih. Kalau kaitannya tadi kemudian pengolahan supaya betul-betul memanfaatkan si lele ini sampai tidak terbuang lah istilahnya. Kan biasanya kalau kita penggemar makanan kayak kambing ya, kita iya, tahu, oh kambing nih, pertama olahannya apa? Sate. Kalau udah iya, selesai sisa-sisa sate apa? Digulai. iya, Oke, sisa-sisanya lagi jadi apa? Jadi apa, tengkleng kayak gitu, iya, yang udah tulang-tulang lagi jadi apa, balungan. Jadi kayak iya, bener-bener dari apanya sisanya apa jadi apa. Nah ini kan seperti itu juga ya, supaya iya, dia bisa apa istilahnya, si lele ini benar-benar terserap maksimal ya, semuanya menjadi produk olahannya dari Sari Rasa. Oke, ini menarik sekali nih Mbak Novi. Nah terus aku pengen tahu nih, akhirnya kenapa sih kemudian kepikiran untuk membuat produk olahan ikan tadi? Apakah memang betul-betul karena berangkat dari tadi ya OTS ya, obrolan tepi sawah, terus tahu kalau oh ada budidaya lele kayak gitu, ataukah memang kemudian kan bisa aja nih dari lele terus oh kepikirannya nanti bikin apa, crispy tempe atau apa gitu, iya. atau karena kemudian dari lele terinspirasi untuk oh kayaknya ikan lain juga bisa nih diolah kayak gini, atau gimana tuh Mbak Novi? Iya, sebenarnya ikan lain kan juga bisa, Mbak. Cuma Mm-mm. kita cenderungnya yang mudah dikenal oleh masyarakat. Misalnya kayak ikan wader. Ikan wader itu kan biasanya di apa? Mangut atau cuma dibuat lauk di oseng kayak gitu. Itu coba kalau di keripik terus dimakan pakai sambal kayaknya lebih enak ya. Terus gimana ya kalau dijual? Ternyata juga
oh enak mbak kayak gitu. Berarti si ikan wader itu kan ikan tawar ya mbak, ikan yang Mm-mm. kecil-kecil dari di sungai-sungai itu. Mm-mm. Nah itu kemudian kita mengolah itu. Kemudian yang baby nila itu kita Baby cari, Nila ya, iya Nila kecil-kecil nila gitu ya, kecil-kecil, Nila nila junior gitu. nila junior, nila yang belum gede. Ya itu kita buat crispy itu juga belajar dari kalau misalnya si petani-petani lele itu mau menjual ikan-ikan yang kecil-kecil itu kemana. Jadi biasanya kita oh ya Hmm. udah ke tempat kita aja Pak kayak gitu. Oke. Nah, kalau membaca untuk potensi di pasarnya sendiri itu gimana Mbak Novi untuk produk olahan ikan sendiri? Apa di Jogja seperti apa? Atau mungkin ini sudah bisa menyebar lebih luas lagi di Indonesia kayak gimana tuh potensinya? Sejauh ini selama jualan atau bisnis keripik ini ya sangat diterima Mbak, produk kita. Kemudian apa namanya malah banyak yang berusaha untuk reseller dari luar kota Oke. juga. Kemudian ada yang ingin eh, menitipkan bersedia untuk dititipin produk-produk kita itu untuk oleh-oleh kayak gitu. Mm, Jadi untuk apa namanya biasanya kan yang namanya keripik itu kan menengahnya ke ibu-ibu ya. Sasaran mm, kita ke mm. ibu-ibu itu biasanya ibu-ibu itu lebih tertarik, lebih excited. Oh ya ternyata keripiknya itu beda ya Mbak dengan yang lain. Oh ternyata nah seperti itu yang membuat kita oh ya berarti ini sangat diterima nih oleh masyarakat kayak gitu, oleh ibu-ibu Hmm. terutama kayak gitu. Beda ya. Nah, Beda bedanya ya. apa Mbak? Karena apa ya? Kita itu menomorsatukan kualitas, Mbak. Oke. Jadi walaupun misalnya bahan baku saat ini misalnya sulit atau mahal Mm, di era pandemi ini, kita tetap ya kalau memang itu ukurannya bumbunya segitu ya udah kita nggak akan ngurangin, kita nggak akan mm. lebihin, pokoknya porsinya yang paling enak versi kita kayak itu Udah sehingga ada standarnya gitu ya ya. ya Oke. sehingga kita tidak apa namanya tidak merubah standar kualitas dari produk kita kayak gitu. Oke. Nah, terus kaitannya nih Mbak, untuk proses pembuatannya ya, tadi Hmm. kan produknya macam-macam ya dari abon, onde-onde itu kayak gimana sih? Mungkin bisa diceritain tuh apakah lelenya langsung diambil kayak gitu terus udah digoreng gitu aja atau memang ada proses-proses khusus yang dilewati untuk pengolahannya tuh? Kalau masing-masing produk itu macam-macam ininya apa namanya macam-macam penangannya. Cuma Mm-mm, kalau crispy lele itu lelenya itu kan murah ya Mbak. Kalau mm-mm. beli lele mentah itu kan sekira cuma paling 12.000 atau 15.000 kayak gitu. Kenapa kalau sudah jadi crispy lele jadi mahal sih Mbak kayak gitu? Karena satu lele itu penangannya bisa sampai 8 kali kita pegang. Mbak. Oke. Ya. 8 kali proses Iya, ya ternyata ya. dari matiin dulu. Dipukul-pukul tadi kayak. Sekarang udah Sekarang enggak. udah enggak. Cuma pakai garam ini tips, Oke. pakai garam kalau mbak-mbak yang pada takut matiin lele kita cuma pakai garam nanti ditunggu sebentar udah mati. Hmm. Itu kemudian kita harus motongin sirip. Sirip kita potong. Kemudian kulitnya kita kupas. Mm-mm. Kupas kayak ngupas apa namanya? Sayuran gitu, Oh, kupas. pakai peeler gitu ya, Iya, semacam itu tapi ya. cuma pakai pisau aja bisa. Oke. Terus kemudian kita bersihkan dalemannya, si lele itu dari usus-ususnya, kotorannya kayak gitu. Kemudian kita potongin tipis-tipis, potongin satu-satu. Kemudian kita goreng 2 kali Mm-mm. gitu. Kenapa kita harus goreng 2 kali? Karena biar keringnya itu dapat. Oke, Kalau satu itu masih agak basah lembek, ya. masih Oke. agak basah kayak semacam kita makan udang gitu. Oke. Jadi ternyata makanya ya jadi mahal karena Ya memang tahapannya prosesnya prosesnya cukup ya rumit ya. rumit. Nggak segampang Ya, orang bayangkan udah nih lele murah diambil digoreng jadi ya, crispy kan orang nggak ya, tahu ya ada proses rumit betul betul. sampai getok-getok palu Mm-mm. tadi. Tapi sekarang udah enggak. Iya. Oke, terus Mbak ini kalau untuk bahan bakunya sendiri itu dari mana? Apakah tadi kan ternyata di dekat rumah ada Mm. kolam budidaya, apakah kemudian bekerja sama dari sana juga atau memang ada khusus untuk yang menyediakan bahan baku kayak gitu dari peternak ikan kayak gitu gimana? Kita juga ini Mbak bekerja sama dari saudara-saudara kita sudah Hmm, anggapnya seperti saudara sendiri karena kan ya cuma tetangga desa mereka mm, juga mungkin kesulitan ininya apa namanya pemasarannya juga maka oke. kita juga bantu sedikit-sedikit dari kita juga
nanti kita punya teman atau yang butuh lele banyak nih Pak, terus kita ambilkan dari sana juga kayak gitu. Jadi kita bahan bakunya ambil dari Warga sekitar aja. sekitar ya. Iya, Oke, heeh. jadi ada saling support antar Iya, warga sekitar juga ya. mm. Oh, oke. Nah, kemudian sebetulnya ada kendala nggak sih Mbak Novi untuk proses produksinya sendiri? Sejauh ini kalau proses produksi enggak sih Mbak. Cuma kalau kita kebanyakan ini, kalau misalnya kita mau buat abon lele. Kalau abon lele itu beda dengan pembuatan crispy lele. Karena kalau abon lele kita cari yang besar-besar banget. Jadi yang Oke. 1 ekor itu 3 kilo. Paling cuma 3 kilo ya segini kali ya, gini-gini. hampir bayi lahir. Aduh, besar Iya. sekali ya. Hampir segitu. Hampir segitu. Kemudian kadang tidak banyak orang yang punya. Gitu. Oke. Padahal yang seperti itu kan yang dagingnya banyak sehingga kualitas si Gemuk-gemuk. abon ya kualitas si abon itu juga dagingnya bagus kayak gitu, serat-seratnya lebih kelihatan ya, cuma mungkin kayak gitu aja sih kalau yang abon itu karena harus ada ukuran ikan yang besar, Khusus ya. ya. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan penyediaan bahan baku sendiri ya. Ini kan ternyata membutuhkan spesifikasi khusus gitu ya untuk abonnya gini. Apakah selalu mendapatkan itu dan itu didapatkan semua dari warga ataukah kemudian sempat ada mengalami stok habis atau gimana jadi harus cari stok keluar kayak gitu nggak? Stok keluar itu kita jarang Mbak, tapi kalau memang itu mendesak sekali kita biasanya sehari sampai, karena kan bawanya juga susah kan Mbak, bawa hidup. Oh iya, harus bawa Terus hidup dari ya dia. ya harus cari keluar itu emang susah, emang sulit kayak gitu. Tapi sejauh ini biasanya kita menerima dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya kolam, tapi dia itu lelenya nggak dimakan, jadi sudah bertahun-tahun ya kayak gitu. Makanya jadi baby lele karena bertahun-tahun dibiarkan itu ya gede. Udah lele dewasa Mbak. Lele dewasa bukan baby lele, benar-benar bukan lele baby dewasa. lagi. Kan dia ini kesulitan gimana ini saya cara olahannya, kan kalau digoreng biasa kan nggak enak. Kalau Iya, kalau udah sebesar itu ya, kayaknya saya ngeliat lele sebesar itu di meja makan juga. Terus kemudian mau nggak ini nerima lele punya aku kayak gitu. Ya udah bawa ke sini aja Pak kayak gitu. Biasanya ini sih Mbak, kita stoknya dari situ-situ aja. Oh oke. Dan itu mencukupi ya untuk pengolahan abon. Oke. Terus untuk teknik ini Mbak, pengemasan sama pengolahan limbahnya sendiri gimana? Maksudnya kan berusaha untuk zero waste ya sebisa mungkin ya, tapi kan pasti tetap mungkin masih ada sisa-sisa limbahnya. Nah itu gimana tuh dari pengemasan sampai pengolahan limbahnya Mbak Novi? Kalau pengemasan kita pakai yang mika itu tadi Pak, yang plastik mika ya. Kita pakainya yang tebal agar si keripik itu terjaga ininya, kersnya. Oke, crispy-nya gitu ya, renyahnya gitu ya. Kemudian kalau limbah-limbahnya itu misalnya kepala udah kita bersihin, udah nggak ada dagingnya. Itu ada yang minta untuk makan ikan nila. Oh gitu. Oh, ikan nila makan kepala ikan lele gitu. Iya, tulang-tulangnya kayak Tulang-tulangnya ya. Oke. Kayak gitu. Dia dia menerima. Jadi kalau kita udah produksi banyak, kadang kita udah nggak sempat ngasih makan ke unggas atau apa, itu kita cuma telepon ini kepala lelenya udah siap, tinggal nanti buat makan kayak gitu. Oh, ada yang ngambil ya, memang ya. Ngambil, jadi oke. Biasanya berarti limbahnya kebanyakan kepala lele, terus apa aja tuh Mbak? Kepala lele aja. Kepala lele aja limbahnya. Jadi yang lain semua benar-benar sama terserap kotoran-kotoran itu aja sih. Ya, kotoran ikan-ikan kayak gitu. Ya bagian isi perutnya gitu yang dibersihin ya. Khusus. Nah, terus tadi kan udah diceritakan ya sebetulnya bagaimana kemudian Sari Rasa ini bekerja sama dengan warga sekitar yang memang mereka juga membudidayakan ikan ini untuk jadi supplier untuk bahan bakunya ya. Nah ini apakah kemudian dari Sari Rasa sendiri ada semacam pemberdayaan khusus nggak sih ke warga juga kayak gitu, mungkin yang sifatnya edukasi atau kayak gimana kayak gitu? Kalau dari kita, kalau edukasi sih belum ada selama ini Mbak. Paling edukasi malah dari luar, misalnya dari mahasiswa-mahasiswa kampus atau dari ibu-ibu PKK atau dari anak-anak, itu malah dari luar yang berusaha pengen tahu gitu.
Tapi kalau yang dari dalam sendiri itu paling karyawan aja sih yang mereka memang benar-benar butuh pekerjaan, kemudian tidak banyak kegiatan sehingga kita hanya memperbantukan mereka di rumah kayak gitu. Tapi secara edukasi atau secara mereka pengen belajar pengolahan itu malah dari luar gitu. Oh oke. Kalau keterlibatannya sendiri Sari Rasa sejauh apa nih Mbak untuk pemberdayaannya? Untuk masyarakat Iya, atau untuk masyarakatnya. ya paling mereka kalau ada kita kegiatan-kegiatan sosial itu kita terjun di situ. Kemudian kalau mereka butuh bantuan dari kita sebisa mungkin kita bantu mereka sih, cuma gitu-gitu aja. Oke. So ini masih home industry yang belum besar-besar banget sih. Ya, harapannya kan bisa jadi besar, jadi makin bermanfaat ya buat orang banyak ya. Nah, ada nggak sih rencana nantinya Mbak untuk menambah variasi dari produk olahan? Tadi kan disebutin sudah ada selain keripik tadi ya, ada onde-onde tadi, terus ada abon gitu. Ada pikiran nggak untuk menambah nambah apa lagi ya, variasi olahan lain apa ya dari produk-produk olahannya Sari Rasa? Pengennya sih gitu Mbak, cuma kita masih belum menemukan yang beda dari yang lain. Kadang keripik-keripik gitu aja, terus yang varian-varian yang pedes kayak gitu-gitu kan kayaknya malah merusak rasanya ya, benar, soalnya rasa aslinya hilang ya. Kalau di tempat saya itu memang benar-benar yang tidak ada campuran, maksudnya tidak ada varian sambal atau tidak ada rasa-rasa kayak gitu. Kalau untuk produk sih kayaknya belum memaksimalkan itu dulu. Maksimalkan itu ya. Jadi masih rasa yang original ya. Iya, Jadi anti rasa-rasa anti artificial rasa. club gitu ya. Mbak, terus sebetulnya ada nggak sih dari olahannya Sari Rasa ini ya? Tadi kan memang untuk mempertahankan rasanya supaya tetap original, tetap merasakan rasa aslinya. Nah gitu. Kemudian bagaimana untuk Sari Rasa ini mempertahankan kandungan nilai gizi yang ada di ikan tuh gimana? Ya selama ini sih kita tidak menambahkan campuran yang lain. Misalnya kalau abon itu kan biasanya terkenal dengan tambahan sukun, dengan tambahan sayuran yang lain gitu lah Mbak, bisa biar si daging itu kan seratnya itu sama dengan si buah sukun tadi kan biasanya kayak gitu. Oh oke. Jadi aku malah baru tahu Mbak. hasilnya Iya ditambahin sukun ya. Oke. Jadi kalau kita ya udah, kalau memang itu daging nila gitu ya udah Pure nila. nila. Kemudian kalau tuna ya memang harga tuna mahal, kalau dibuat itu kita nggak pura-pura murah dibuat murah tapi banyak isinya itu enggak. Iya, Kita banyak benar-benar tambahan-tambahan lain gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk nggak pakai micin. Oke. Gitu. Terus ya untuk membantu ini kan, kalau abon kan untuk anak-anak biasanya kan Mbak, ibu-ibu yang punya anak kayak gitu, kemudian balita-balita. Nah itu untuk menjaga vitaminnya dari situ. Oke, jadi dijaga dengan dia menggunakan bahan dari ikan tuh 100% ya, tanpa ada tambahan-tambahan lain semisal sukun atau apapun itu, dan kemudian tidak menggunakan MSG gitu ya, sehingga aman untuk dikonsumsi anak-anak ya. Nah, ini Mbak, sekarang kita mau ngobrolin soal sertifikat nih. Apakah sudah ada sertifikatnya? Sudah. Apa aja sertifikatnya? Dari PIRT itu kita dapat dari Dinas Kesehatan. Kemudian dari sertifikat halal kita juga sudah. Kemudian untuk IUMK, surat izin usaha mikro kecil menengah, itu juga kita sudah dapat. Kemudian tanda daftar industri kita juga sudah dapat. Insya Allah kalau surat-surat sih sudah lengkap ya. Oke. Tinggal perpanjangan gitu sudah, selama ini sudah jalan terus sih Mbak. Oke. Waktu itu ngurusnya gimana Mbak? Apakah diurus sendiri atau memang ada keterlibatan dari biasanya kan kerja sama pemerintah atau koperasi setempat kayak gitu. Terus ada kendala nggak sih waktu ngurus-ngurusnya? Kita buat 2011 itu kita berkenalan juga dengan dinas Mbak. Jadi dari Dinas Perindak Kabupaten Sleman, Dinas Koperasi Sleman, Dinas Perindak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kayak gitu. Kita
dikasih beberapa fasilitas karena kan kalau misalnya halal itu kan bayarnya mahal juga gitu. Kita diberi fasilitas untuk gratis. Yang penting benar-benar produknya juga ada sesuai dengan prosedur halal. Kemudian di supervisi juga kita cara produksinya juga tidak menggunakan yang tidak direkomendasikan oleh MUI kayak gitu. Tuh, kemudian kalau dari PIRT juga itu waktu itu dari Dinas Perindak Sleman kita juga berkenalan karena kan kalau kita dari Sleman kita juga berhak berkenalan dengan pemerintah setempat agar produk kita juga dikenal kan Mbak. Sehingga mereka juga oh ya udah kalau menyarankan kalau sudah seperti ini buat aja PIRT-nya di dinas, nanti caranya juga ikuti kegiatannya dari sana juga kayak gitu. Sehingga sejauh ini sih kalau surat menyurat dipermudah. Oke, Ya. didukung oleh dinas Seperti, tempat ya. Jadi tapi memang dari pihak Sari Rasa juga ada inisiatif untuk menjalin komunikasi ya. Karena kalau kayak gitu kan juga gimana mau tahu gitu ya. Betul, Oke, betul. itu ya. Ya, terus ada nggak sih strategi utama dari Sari Rasa ini untuk memasarkan produk-produknya? Kita ini Mbak kebanyakan online juga. Kemudian kita Online di mana? Apa di media sosial media gitu sosial juga? juga, kemudian di marketplace yang lain juga. Kemudian kita saya sering ke DM artis-artis nih. Oke, di DM Caranya artis-artis. kayak gitu. Biar Biar mereka mau endorse gitu ya, heeh. endorsement ya. Endorse tapi caranya itu yang gratis sih Mbak. Karena kan mahal nih kalau harus endorse artis-artis kayak gitu. Ya udah kita Tapi mereka mau bantu ADM? mau. Oh, Kayak oke. Indi Baren, Oh ya. Tukul Arwana, Aura Kasih, Tara Budiman kayak gitu. Itu sangat membantu Mbak. Jadi ternyata ini ya mereka aja udah nyobain, masa sih aku belum, mereka tuh rame-rame pada di Shopee, pada WA kayak Dan gitu. itu pengaruhnya cukup besar. Iya. Oh, oke. Apalagi selama pandemi ini Mbak. Kalau dulu kan kita sering pameran keluar nih, kita juga diajak oleh dinas untuk pameran ke Jakarta, kemudian ke Surabaya kayak gitu. Kadang kita juga ikut atau hanya barangnya aja kayak gitu. Jadinya kan itu kan juga membantu promosi kita gitu. Oke, kalau aku ngobrolin tadi ya soal strategi endorsement ini kan apalagi kalau pandemi kayak gini aku lihat tuh banyak juga yang artis-artis kayak ayo siapa yang mau mempromosikan barang dagangnya gitu. Nah waktu itu juga memanfaatkan momen itu juga dari Sari Rasa. Malah enggak tahu ya? kalau mereka itu buka endorsement Mbak. Kita cuma DM aja, aku cuma iseng-iseng aja Kalau Mbak. dibalas sih syukur, enggak ya udah gitu ya. Dari isinya tuh cuma copy nulis panjang lebar terus Copy nanti copy paste. namanya aja kan Mbak. Iya. Ya pokoknya harus santun, cara ininya ngobrol biar Mbaknya ini juga si artis ini juga ini kan berkesan bahwa ternyata nggak cuma serta-merta mau minta tolong aja, kita harus pakai ini perkenalan yang baik kayak gitu, sehingga mereka ya udah nanti ketemu sama manajerku ya, aku kasih nomornya kayak gitu, nanti calling sendiri, oke Mbak, oke Mas kayak gitu. Malah baik-baik banget terus. Oke, mereka support ya. Oke. Wah, oke, luar biasa tuh Mbak. Nah sebetulnya untuk Sari Rasa tadi ya, target pasar utamanya siapa sih? Apa emang khusus untuk ibu-ibu atau gimana? Sebenarnya untuk semua kalangan sih Mbak. Oke. Tapi cenderungnya ke ibu-ibu, karena ibu-ibu biasanya untuk oleh-oleh saudaranya, untuk oleh-oleh rekannya misalnya pergi-pergi. Tapi semakin kesini kita tahu bahwa kayaknya anak-anak juga butuh nih produk kita kayak apapun gitu. Kemudian kalau untuk mahasiswa, mereka juga banyak belajar dari pengolahan kita gitu. Jadi pada akhirnya kita nggak ada segmen khusus untuk si ibu atau si mbak-mbak atau si pelajar kayak gitu. Ya udah kalau misalnya mereka masuk, mereka cocok, ya ayo aja kayak gitu. Oke, terus tadi kan udah lewat media sosial juga. Nah, ini ada rencana nggak sih untuk Sari Rasa ini memperluas sayapnya nih masuk ke supermarket gitu? Sudah Mbak, kalau malah sudah masuk ya? iya. Oke, ada berapa titik Mbak? Area Jogja? Area Jogja, masih area Jogja, Hypermart. Hypermart. Sebenarnya Hypermart Jawa Tengah mereka sudah calling terus, sudah minta Mbak kapan ini masukin, cuma kita masih banyak kendala untuk transportasinya, apalagi kemarin ada pandemi ini kan Mbak, jadi yang Jogja aja agak
menurun nih omsetnya kayak gitu. Jadinya terus ya nanti dulu lah kayak gitu. Kalau yang toko oleh-oleh biasa itu ada Mirota Batik, ada Mirota The Praja itu yang restoran itu, kemudian ada yang Jatah Mbah Care yang terkenal itu kayak gitu. Jadi masuk ke toko Iya, oleh-oleh juga iya, toko ya. oleh Oke, supermarket sudah, sudah masuk. Wow, sudah ekspansinya udah luar biasa nih. Nah, Mbak, kita sekarang mau masuk nih kan kayak gini ya. Tadi dari OTS, obrolan tepi sawah ya. Terus modal pertamanya untuk mendirikan Sari Rasa ini didapat dari mana? Terus gimana cara mendapatkannya? Ini biar bisa buat pembelajaran nih buat gitu. teman-teman. Modalnya dulu berapa ya? Paling cuma 1 jutaan deh Mbak dulu kayaknya. Oke. Oh, 1 juta ya? Oke. Kayaknya dulu itu cuma berawal dari, kan kalau ibu saya itu kan udah punya pisau, udah kayak gitu, nggak beli. Cuma kita yang membuat itu tungkunya, karena kan kita nggak pakai kompor gas Mbak. Oh, Kita tidak pakai kayu, kompor gas, ya, kayu. pakai Itu tungku. kenapa? Memang mempengaruhi rasanya juga atau? Ya, itu untuk kalau pakai tungku itu apinya itu bisa kita atur, ya Oke. kan. Terus kemudian panasnya itu benar-benar panas yang panasnya bisa tahan lama Mbak. Kan misalnya kalau pakai gas, gasnya mati, pengaruhi kan Mbak Ya, ininya apa ya. namanya panas si kompor itu, si minyak itu tadi. Tapi kalau pakai apa Tungku. namanya tungku itu ternyata bisa tahan lama kayak gitu, bisa bagus hasilnya, itu bisa lebih maksimal. Jadi cuma Oke. paling pembuatan tungku itu aja sih. Selainnya Sudah masih ada ya kebetulan ya. punya rumah Oke, dari berarti itu rumah. modal disediakan sendiri dong ya, Iya, 1 juta itu. Ini jadi maksudnya buat teman-teman juga jadi ngerti bahwa ternyata untuk kadang-kadang untuk memulai satu usaha itu ternyata nggak harus dengan modal yang ya, banyak kok. Itu malah bisa kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, mungkin tinggal menambahkan ya saja apa menambah. yang harus di-adjust kayak gitu kan. Terus dan ternyata sekarang sudah berkembang ya. Dan kalau boleh tahu nih, omsetnya sebulan kira-kira udah sampai berapa sih, Mbak? Berapa ya? Semenjak pandemi ini banyak yang turun, Mbak. Oke, Karena kan ya rata-rata sebelum pandemi itu. rata-rata ya hampir 50 sih. 50 bersih Ya, ya. iya. Luar biasa dari 1 juta sampai beromset Ya. 50 juta sebulan Nanti ya. kan dari 1 juta itu kan kita berkembang kayak gitu kan Mbak. Kemudian ya kita cicil yang bisa kita beli apa, kemudian apa sih yang kita dapatkan dari fasilitas lain. Cuma kemudian kita bermitra dengan perusahaan-perusahaan agar kita juga ini dapat fasilitas nih dari apa perusahaan-perusahaan kayak gitu. Oh, oke, Kita juga kerja bermitra sama dengan apa? Telkom. Oke. Jadi mereka juga ada fasilitas pameran, ada fasilitas misalnya penyediaan alat-alat kayak gitu Mbak. Jadi dibantu lah, Jangan dibantu ya. nggak serta-merta kita harus saya beli sendiri, Semuanya apa-apa beli sendiri. sendiri. Oke, ada kolaborasi juga Iya. ya di situ ya. Nah, ada nggak harapan atau usaha yang sudah dilakukan Sari Rasa ini untuk mengembangkan usahanya ya, untuk meningkatkan modal usahanya terutama? Eh, Kalau pandemi ini selesai Mbak, itu kita pengen punya apa namanya kayak outlet gitu. Outlet Outletnya ya khusus ya. nggak usah yang jauh-jauh, di rumah aja. Cuma mereka yang datang sendiri, kemudian kita juga bisa memfasilitasi mereka untuk belajar pengolahan kayak gitu. Jadi datang, kalau mereka mau lihat produksi ya boleh, kalau mereka mau belanja ya silahkan kayak gitu. Jadi cuma pengennya itu Ya, aja jadi sih. kayak one stop shopping gitu ya Ya, jadi sistemnya ya. mereka Oke. apa-apa dapat, ilmunya dapat, belanjanya dapat, gitu aja sih Mbak. Kan Oke. selama ini kan kita keluar, Ya. kita cari tempat untuk barang kita untuk dititipkan kemana-mana kayak gitu. Ini biar ada ya sudah dari Ya, tempat produksinya, tapi juga bisa edukasi ya kunjungan kayak betul. gitu, di situ juga Ya. bisa belanja ya. Oke, jadi sebetulnya kemudian kaitannya dengan inovasi nih Mbak Novi. Jadi inovasi apa aja sih yang udah dilakukan sama Sari Rasa nih dari awal sampai sekarang bisa sekarang seperti ini kayak gitu? Kalau dulu itu dari kemasan, awalnya dari kemasannya kita dulu pakai plastik biasa, itu kemudian kita pakai strapless Mbak. Kemudian kita inovasi lagi pakai yang kemasannya tebal, kemudian kita pakai alat press Oke. gitu. Kemudian kita coba buat kaleng, jadi kemasan kaleng, misalnya mereka mau pergi jauh pengen makan itu, terus dibuka ditutup kayak gitu, kita
pakainya kaleng. Kemudian dari segi produksi itu ya dari pukul-pukul, kemudian mudah ini matikannya pakai ya kayak gitu-gitu sih. Tapi sejauh ini yang paling sering kita melakukan inovasi adalah dari kemasan. Kemasan ya Kemasan sama terutama promosi ya. kita. Oke. Kalau dulu belum ada endorse, kita mulai berani WA nih atau DM artis kayak siapa gitu ya. yang Oke. barangkali mau menerima ini kita, produk kita kayak gitu. Oke. Mbak, terus nih buat dibagi nih juga ya ke teman-teman ya Mbak Novi ya. Jadi yang harus dipersiapkan nih waktu masih awal-awal ya sebagai seorang pengusaha baru gitu ya. Untuk yang pengen bangun usahanya terutama di sektor pengolahan hasil perikanan nih apa tuh? Apakah harus belajar tentang ikan tuh apa aja gitu atau apa tuh yang harus disiapin? Kalau menurut aku kalau punya ide waktu itu misalnya kan mau usaha itu kadang kita terlintasnya itu waktu itu kan Mbak, itu segera realisasikan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti keserobot orang lain. Ya kan semakin lama kita berpikir cari misalnya kita terinspirasi pengen buat crispy lele, kita harus belajar lele itu terbuat dari apa, makannya apa, ya kelewat deh nanti dibikin orang lain. Oke, begitu jadi ada ide langsung eksekusi gitu ya, jangan ditunda. Aduh kayaknya itu juga nasihat untuk saya sendiri. Nanti saya ada ide tuh dari kayaknya udah lama tuh ke pending terus bener deh mulai muncul di mana-mana. Iya betul. Biasanya yang difikirkan sekarang itu udah diduluin sama orang lain yang bahkan mereka yang mendahului itu kan misalnya mereka udah orang yang punya ini yang udah settle gitu ya Mbak, misalnya uangnya udah oke apa pokoknya udah kayak ya kalau kita kan kekuatannya cuma doa sama usaha jadi misalnya terinspirasi saat itu juga ya udah lakukan ntar hasilnya seperti apa ya udah nanti aja sambil jalan. Oke, luar biasa sekali Mbak Novia. Ada ide langsung eksekusi. Oke, habis ini aku juga harus seperti itu ya. Oke, makasih ya Mbak Novia untuk obrolan yang sangat menginspirasi ya di hari ini ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan Foodcast. Jangan lupa untuk mendengarkan edisi Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia. Dan series Foodcast ini bisa didengarkan juga disaksikan melalui channel YouTube dan juga di media sosialnya Forbil di websitenya forbil.id dan juga Instagramnya @forbilinstitute. Sekali lagi terima kasih Mbak Novi dan saya Nisa Hertami, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Foodcast Forbil Food Podcast Building for the Future Now.